Film yang akan kita bahas ini berjudul Psychokinesis, atau yang arti maknanya adalah menggerakkan sesuatu objek dengan pikiran atau gerakan tubuh. Nah, film ini rilis di Korea Selatan pada tanggal 31 Januari 2018 yang disutradarai oleh Yeon Sang Ho dan dibintangi oleh Ryu Seung Ryong dan Sim Eun Kyung. Film ini mendapatkan rating sebesar 5,9 di IMDb. Film bermula melihatkan seorang perempuan muda yang memiliki kedai yang mana saat ini ia sedang naik daun. Sebut saja namanya Rumi. Saat ini ia tengah mendapatkan wawancara dan ia masuk dari salah satu liputan televisi. Dan di situ ia bercerita bahwa dia dulu adalah orang susah. Saat ia berusia 10 tahun, ia harus ditinggalkan oleh ayahnya sendiri. Dan saat itu ia terpaksa tinggal bersama ibunya. Oke guys, kita beralih di mana kesuksesannya sebentar lagi akan hilang. Karena di depan kedainya tersebut ada banyak sekali karyawan dari suatu perusahaan yang hendak menghancurkan kedainya. Lalu terjadilah kericuhan antara ia dan karyawan tersebut. Lalu datanglah ibunya yang hendak melerai kericuhan tersebut, yang mana anaknya saat itu sedang dipukuli. Lalu di sela kericuhan, saat ibunya dipaksa turun oleh karyawan tersebut, naasnya ibunya terjatuh dan meninggal saat itu juga. Di waktu ibunya sedang di rumah sakit tersebut, beriringan waktu saat itu jugalah jatuh sebuah meteor dari luar angkasa, tepatnya di daerah pegunungan. Dan mengalirlah cairan dari batu meteor tersebut ke mata air yang ada di daerah tersebut. Kemudian kita melihat ada seseorang laki-laki yang sedang minum air dari titisan meteor tersebut. Saat itu ia merasakan ada yang aneh pada air tersebut. Akan tetapi ia tidak memperdulikannya dan ia pun pergi. Ketika ia sedang minum di depan minimarket, disinilah terlihat efek dari air yang ia minum tadi. Seketika itu ia membuat benda di sekitarnya terangkat. Kemudian kursi dan meja di sekitarnya pun tergeser. Ketika ia di rumah dan ia ingin mengambil korek api. Korek api tersebut spontan saja langsung ia dapatkan tanpa harus mengambilnya. Akan tetapi kekuatannya tersebut belum ia sadari. Kemudian ia ditelepon oleh anaknya yang bernama Rumi. Ternyata ini adalah ayahnya dulu yang pernah meninggalkannya saat usianya masih 10 tahun. Berarti yang meninggal tadi adalah istrinya. Kemudian ia datang ke pemakaman istrinya tersebut. Dan di sana ada sekelompok orang yang datang. Dan kalian tahu, itulah orang yang membunuh ibu Rumi tadi. Ia ingin mengajak damai, tapi ajakan tersebut tentunya ditolak oleh pihak Rumi. Karena saat ini Rumi dan pihaknya sedang berusaha untuk membawa kasus ini ke pengadilan untuk menuntut atas kematian ibunya. Lalu siapakah orang-orang ini? Oke, nanti kita akan ketahui dan apa tujuan dari mereka ya. Dan datanglah seorang laki-laki yang menjelaskan ke ayahnya Rumi bahwa ia adalah pengacaranya si Rumi. Lalu mereka berdua pun berjalan menuju ke TKP atau kedainya si Rumi untuk melihat lokasi kedai anaknya tersebut. Kemudian ayahnya Rumi pun pulang sendiri. Ketika di jalan, ia teringat dengan anaknya yang sedih. Sontak ia pun merasa kesal dan melemparkan korek api yang ada di tangannya. Akan tetapi yang terjadi adalah benda yang di sekitarnya yang malah terlempar dan terangkat. Nah, disinilah ayahnya Rumi baru menyadari ia sekarang memiliki kekuatan super. Setibanya di rumah, ia pun mencoba untuk dapat mengendalikan dan melihat kekuatannya tersebut. Dan kagetnya ia ketika melihat benda-benda tersebut mengelilinginya, yang artinya sekarang ia dapat mengendalikannya. Kita beralih di scene ketika ayahnya sedang berjalan pulang. Ia melihat ada banyak mobil yang akan mendatangi tempat anaknya, yang pastinya mereka akan melakukan penggusuran lagi di tempat si Rumi. Oke, di sini gue akan jelasin sedikit. Jadi mereka ini adalah orang-orang perusahaan yang akan mendirikan tempat pariwisata di lahannya si Rumi. Karena Rumi tidak mau menjual tanahnya tersebut, akhirnya mereka melakukannya dengan cara paksa. Melihat itu, tentunya ayah si Rumi ke tempat si Rumi untuk membantunya.
Dan di sana ternyata Rumi dan para pekerja kedai yang bernasib sama seperti Rumi sudah menahan dan melawan para karyawan tersebut. Ketika sampai, sontak saja ayahnya langsung membantu mereka. Dan singkat cerita, mereka semua dapat dikalahkan oleh kekuatan si ayahnya Rumi. Lalu di suatu hari, bos serakah tadi mendatangi kediaman atasannya, yaitu Sekretari Kim dan Direktur Hong di perusahaan Taisan. Direktur Hong itu yang perempuan ini, yang mana mereka ini telah bekerja sama untuk melakukan penggusuran di tempatnya si Rumi. Baru masuk saja kita lihat Direktur Hong ini orangnya cerewet betul. Apa tuh man? Baru juga membuka pembicaraan, Direktur Hong berkata, sebelum memulai pekerjaan, Anda harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ternyata si bos serakah ini langsung saja dihajar oleh anggota Direktur Hong. Dan si direktur pun berpura-pura seakan-akan ia dan mereka ini dipukuli sambil merekam suaranya. Sandiwara macam apa ini? Lalu Direktur Hong berkata, apa yang membuatmu sulit untuk melakukan tugas ini? Lalu bos serakah tadi berkata, hanya ada dua, yaitu ayahnya Rumi dengan kekuatannya dan kasus kematian ibunya tadi. Kemudian Direktur Hong berkata bahwa nanti ia akan membereskan masalah tersebut dan menyuruh anak buahnya bos serakah ini salah satunya untuk mengaku sebagai pembunuh ibunya Rumi. Lalu kemudian ia berpura-pura untuk bangkrut. Lalu setelah itu buatlah kantor yang baru. Kemudian mereka akan memenjarakan ayahnya Rumi dan menginterogasinya. Lalu kemudian mereka nantinya akan bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukannya. Dan pantas saja secepat itu ayahnya Rumi ditangkap dan dipenjarakan dengan alasan yang tidak kuat. Ya, strategi ini dilakukan agar mereka nantinya lebih gampang untuk menghabisi Rumi dan teman-temannya. Beberapa saat setelah itu, dengan cepatnya mereka, anggota Direktur Hong ini dan anggota kepolisian telah bekerja sama untuk menggusur kediaman Rumi dan teman-temannya. Di sisi lain, ayahnya Rumi sedang diinterogasi oleh direktur cerewet ini, si Direktur Hong, yang ingin mengajak ayahnya Rumi bekerja sama dan memberikan kartu namanya. Yang jelas saja pastinya ditolak oleh ayah Rumi. Saat ini tidak ada cara lain untuk Rumi dan teman-temannya selain melawan mereka dan berusaha menghindarinya. Akan tetapi, karena yang dilawan cukup berat, maka akhirnya tidak dapat menahan semua itu. Ketika ayahnya Rumi dimasukkan ke dalam sel lagi, dan ia melihat beberapa berita di televisi, yang langsung saja dimatikan oleh anggota polisi yang lain. Tak tahan akan itu, ayahnya Rumi pun kemudian mengeluarkan ultinya atau amarahnya untuk menghabisi polisi-polisi tersebut. Dan ia pun bergegas untuk menolong anaknya. Namun ayahnya Rumi ini masih belum dapat sepenuhnya mengontrol tubuhnya untuk terbang, karena ia belum pernah mencobanya sebelumnya. Akan tetapi perlahan-lahan ia pun bisa terbang lagi walaupun harus jatuh beberapa kali. Akhirnya ia pun sampai di tempat si Rumi dan menyelamatkan paman si Rumi yang saat itu akan terjatuh akibat kelakuan polisi-polisi tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan si pamannya Rumi, ia bergegas untuk mencari Rumi yang saat itu ada di lantai atas. Tapi sebelum itu tentunya harus berhadapan dengan beberapa kepolisian lagi. Rumi pun dibawa oleh kepolisian lain yang saat itu berada di dalam kontainer yang digantungkan. Saat hendak menolong polisi lain yang mau jatuh, ayahnya pun datang untuk menyelamatkan Rumi. Tapi karena bahan pijakan ayahnya Rumi tidak kuat, akhirnya Rumi terjatuh dan ayahnya segera turun untuk menyelamatkannya. Alhasil, Rumi pun selamat.
Kemudian ayahnya Rumi datang di kerumunan polisi dan menyerahkan diri. Tapi sebelum itu, ia terlebih dahulu menghajar si bos serakah tadi. Dapat bagian mentah kan? Nonton deh guys yang fullnya, dapat sih feeling sedihnya. Berjalan waktu 4 tahun kemudian, tepatnya di depan kantor kepolisian, akhirnya ayahnya si Rumi pun bebas. Dan ia pun berjalan pulang. Lalu datanglah pengacara Rumi tadi menjemput ayahnya si Rumi. Dan ia berkata, tadinya ia ingin menjemputnya, tapi ia telat sedikit. Dan ditunjukkanlah tempat di mana ini adalah tempat kediamannya si Rumi. Tapi ternyata tempat itu hanyalah lahan kosong, karena proyeknya Taisan sangatlah besar dan tidak bisa berlanjut lagi, dikarenakan mereka terkena korupsi internal, termasuk si direktur cewek tadi, si Hancok itu, ya si Hong, kesel aku Cok. Dan proyek itu pun dibatalkan. Nah, di endingnya ini kita melihat bahwa Rumi sudah sukses guys. Dia pun sudah bisa mempunyai kedai sendiri dan kedainya ini sudah maju dan memiliki pelanggan yang banyak. Ketika ayahnya Rumi turun, lalu paman dan teman-temannya Rumi pun menyapanya. Lalu senangnya seorang ayah bisa melihat anaknya sukses. Dan Rumi pun bersedih. Akan tetapi ia menyuruh ayahnya untuk membantunya. Ayahnya pun membantu si Rumi. Tetapi di sini ia mau menggunakan kekuatan supernya. Apakah masih bekerja atau tidak? Dan ternyata betapa senangnya ayahnya Rumi bahwa kekuatannya masih ada pada dirinya. Dan tamat. Ending yang sangat happy ending. Film ini menurutku mengajarkan banyak sekali pelajaran. Terutama mereka kru pembuat film ini berani menyindir kritik sosial, yang mana kepolisian kebanyakan tunduk pada para pejabat dan para pengusaha yang memiliki uang yang banyak dan tidak melindungi rakyat kecil, akan tetapi malah melindasnya. Oke guys, gitu aja alur film kali ini, dan jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, dan mari kita bergoyang.